Melania Trump bantah kaitan dengan kasus Epstein. Pemerintah pastikan stabilitas nasional terjaga. TNI AL gagalkan penyeludupan 780 kg sisik terenggiling. Komplotan begal bercelurit beraksi. Prabowo ungkap ada oknum pejabat backing pencuri uang negara. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump akhirnya buka suara dan membantah segala kaitan dengan kasus Jeffrey Epstein. Dalam pernyataan publik di Washington DC, Melania menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dengan Epstein maupun Ghislaine Maxwell. Melania Trump menyatakan bahwa ia tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Jeffrey Epstein. Ia menegaskan komunikasi dengan Ghislaine Maxwell hanya sebatas korespondensi singkat dan sopan. Menurutnya, balasan email yang pernah dikirim tidak lebih dari catatan sepele. Pernyataan ini muncul di tengah memanasnya isu Epstein setelah Presiden Donald Trump memecat Jaksa Agung Pam Bondi terkait penanganan dokumen kasus tersebut. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. To be clear, I never had a relationship with Epstein or his accomplice, Maxwell. My email reply to Maxwell cannot be categorized as anything more than casual correspondence. Sebelumnya, Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis jutaan dokumen terkait kasus Epstein. Salah satu email menarik perhatian karena ditandatangani dengan Love Melania dan Maxwell menyapanya dengan sebutan akrab. Meski demikian, Melania menjelaskan bahwa pertemuan dengan Epstein hanya terjadi dalam acara sosial yang disebutnya sebagai hal umum di lingkungan elit seperti Palm Beach dan New York. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Venezuela menghentikan aksi demonstrasi buruh pekerja yang berusaha menuju ke Istana Presiden. Aksi pada buruh ini untuk menuntut kenaikan upah dan pensiun yang lebih layak. Ribuan pekerja pensiunan dan pegawai sektor publik turun ke jalan di ibu kota Caracas untuk menyampaikan tuntutan atas kondisi ekonomi yang semakin berat. Mereka berusaha bergerak menuju Istana Presiden, namun dihadang oleh barikade kepolisian yang telah dikerahkan sejak pagi hari untuk mencegah massa mendekati pusat pemerintahan. Sejumlah demonstran sempat menembus barikade awal, namun akhirnya dihentikan sekitar 2 km dari Istana Presiden. Setelah aparat memperketat pengamanan, aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap rendahnya upah yang dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar serta tuntutan akan pensiun yang lebih layak. Di sisi lain, kelompok pendukung pemerintah juga menggelar aksi tandingan setelah seruan dari Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello menambah dinamika di tengah situasi yang memanas. Pemerintah sebelumnya menjamin akan ada kenaikan upah, namun menekankan langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari tekanan inflasi. Hingga kini tidak ada laporan resmi mengenai korban jiwa.
Namun ketegangan antara aparat dan demonstran menunjukkan kondisi sosial dan ekonomi di Venezuela masih menjadi tantangan serius. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Finlandia bersiap mengoperasikan fasilitas penyimpanan limbah nuklir permanen pertama di dunia. Fasilitas ini akan menjadi tempat pembuangan akhir bagi bahan bakar nuklir bekas yang berbahaya. Sebuah terobosan dalam pengelolaan limbah nuklir Finlandia akan segera mengoperasikan fasilitas penyimpanan permanen pertama di dunia yang terletak di kota Onkalo. Fasilitas ini dibangun di kedalaman ratusan meter di bawah tanah dan dirancang untuk menyimpan limbah radioaktif dalam jangka waktu sangat panjang, guna mencegah dampak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Setelah melalui proses pembangunan selama beberapa dekade, proyek ini akhirnya siap memasuki tahap operasional dan akan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi limbah nuklir berbahaya. Sistem penyimpanan di Onkalo dirancang dengan teknologi berlapis, termasuk pelindung logam dan struktur geologi alami, untuk memastikan limbah tetap terisolasi selama ribuan tahun. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang atas permasalahan limbah nuklir global, yang selama ini menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Meski demikian, proyek ini juga menimbulkan perdebatan terkait keamanan jangka panjang, serta risiko lingkungan yang mungkin timbul di masa depan. Hingga kini Finlandia menjadi negara pertama yang mengambil langkah konkret dalam menangani limbah nuklir secara permanen dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kru misi Artemis II bagikan pengalaman menakjubkan saat mengorbit di balik bulan. Para astronot menyaksikan bumi perlahan menghilang di balik cakrawala bulan. Dari dalam kabin pesawat luar angkasa Orion, kru misi Artemis II mengadakan konferensi pers untuk menceritakan perjalanan bersejarah mereka menuju bulan. Astronot Badan Antariksa Kanada Jeremy Hansen menyatakan dirinya melihat hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hansen juga menggambarkan momen saat bumi tampak mengalami gerhana dan juga perlahan tertutup oleh permukaan bulan sebagai pemandangan yang sangat menakjubkan. Meskipun sudah berlatih menggunakan simulasi, ia mengaku tetap terkesima saat melihat secara langsung atmosfer bumi dan juga kontur medan bulan yang terproyeksi saat peristiwa itu terjadi. Bagi para kru, melihat bumi dari kejauhan memberikan perspektif baru tentang tujuan manusia di alam semesta. Mereka merefleksikan bahwa keberadaan manusia seharusnya untuk saling membantu dan menciptakan solusi bersama, bukan saling menghancurkan. Saat ini para astronot masih terus memproses pengalaman mental yang luar biasa tersebut sambil terus melakukan pencatatan dan juga jurnal harian sebelum kembali ke bumi. It just blew us all away. I mean, you heard the reaction real time. When we watched that Earth eclipse behind the moon, I'm actually getting chills right now just thinking about my palms are sweating. But it is amazing to watch your home planet disappear behind the moon. You could see the atmosphere. You could actually see the terrain in the moon projected across the Earth as the Earth was eclipsing behind the moon. It was just. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Lebanon Selatan meskipun gencatan senjata masih berlaku. Serangan ini dilaporkan menghantam sejumlah wilayah termasuk Srifa dan Sarki. Serangan udara Israel dilaporkan kembali menghantam Lebanon Selatan meskipun sebelumnya telah disepakati gencatan senjata. Media lokal menyebutkan dua wilayah yaitu Srifa dan Sharki menjadi sasaran serangan terbaru. Menurut laporan Al Jazeera, Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan korban tewas karena serangan Israel setidaknya mencapai lebih dari 1.000 orang. Situasi ini memicu kekhawatiran akan memanasnya kembali konflik di kawasan tersebut di tengah upaya internasional untuk meredakan ketegangan. Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan menyatakan bahwa kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat juga mencakup gencatan senjata di Lebanon pada akun X miliknya. Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Rabu 8 April 2026, mengancam gencatan senjata yang baru saja disepakati dengan Amerika Serikat. Sebagaimana dilansir dari Associated Press, penutupan ini terjadi sebagai respon atas serangan Israel di Lebanon. Situasi ini membuat jalur strategis pengiriman minyak dunia kembali macet dan memicu ketegangan baru di kawasan. Otoritas Iran belum memberikan pernyataan resmi terkait penutupan kembali Selat Hormuz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan operasi militer terhadap Iran belum selesai dan masih ada target yang harus dicapai. Meski sejumlah hasil diklaim telah diperoleh dalam operasi yang berlangsung.
Dalam pernyataannya terbaru, Benjamin Netanyahu menegaskan meski telah mencapai hasil signifikan, Israel masih memiliki sejumlah tujuan militer yang belum sepenuhnya terpenuhi. Ia menyebut operasi akan terus berlanjut baik melalui jalur diplomasi maupun opsi militer jika diperlukan, dan menegaskan kesiapan untuk kembali berperang. מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. Pernyataan ini disampaikan di tengah gencatan senjata sementara yang sebelumnya disepakati dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Meski demikian, Netanyahu menegaskan bahwa gencatan senjata bukanlah akhir dari konflik, melainkan bagian dari proses untuk mencapai target strategis. Hingga kini situasi masih dinamis dengan potensi konflik kembali meningkat, seiring belum tuntasnya tujuan militer juga politik di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Arsitek asal New York Rex Herman resmi mengaku bersalah atas pembunuhan berantai 7 wanita di Pantai Gilgo. Pengakuan di persidangan pada Rabu 9 April 2026 sekaligus mengakhiri misteri kasus yang telah menghantui publik selama 16 tahun. Rex Herman yang kini berusia 62 tahun resmi menyampaikan pengakuan bersalah atas 3 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 4 dakwaan pembunuhan disengaja. Selain 7 korban tersebut, Herman juga mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan ke-8. Kasus ini bermula pada tahun 2010 saat aparat kepolisian menemukan sejumlah kerangka manusia di sepanjang pantai selatan Long Island. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui menjerat mencekik para korban yang sebagian besar merupakan pekerja seks selama kurun waktu 17 tahun. Jasad para korban ditemukan di lokasi-lokasi terpencil termasuk di sekitar jalur tol pantai yang juga tidak jauh dari tempat tinggal pelaku. Pihak penyidik berhasil mengungkap identitas pelaku berkat analisa DNA yang juga ditemukan pada sepotong sisa kulit pizza. Setelah penangkapannya, polisi menggeledah rumah terdakwa selama 12 hari dan menemukan timbunan senjata serta daftar periksa rencana kejahatan di dalam komputer pribadinya. Atas perbuatan kejinya, Herman juga akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang mantan petugas kepolisian New York kini harus menjalani masa hukuman penjara setelah terbukti bersalah atas tindakan ceroboh yang mengakibatkan kematian seseorang. Putusan hakim ini dianggap sebagai bentuk keadilan bagi keluarga korban yang telah menanti proses hukum tersebut. Petugas tersebut dijatuhi hukuman penjara antara 3 hingga 9 tahun setelah terbukti melemparkan kotak pendingin minuman atau cooler ke arah tersangka yang tengah melarikan diri dengan menggunakan skuter. Aksi tersebut memicu kecelakaan fatal yang merenggut nyawa tersangka di lokasi kejadian. Bagi keluarga korban, vonis ini merupakan peristiwa langka dalam sejarah New York, di mana keadilan berpihak kepada warga kulit hitam dalam kasus kekerasan yang melibatkan petugas kepolisian. Pihak keluarga menyatakan rasa syukur atas keputusan hakim tersebut. Namun pihak pembela menyatakan keberatan dan berencana untuk melakukan banding ke tingkat pengadilan lebih tinggi. Pengacara berargumen bahwa reaksi petugas dalam waktu singkat hanya 2,5 detik tidak seharusnya diklasifikasikan sebagai tindakan kelalaian yang layak mendapatkan hukuman penjara. And have the strength to say, yes, it's a tragedy, but the way he reacted in 2.5 seconds did not rise to the level of recklessness where this man should be convicted. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa kondisi nasional saat ini berada dalam keadaan terkendali dan juga stabil. Pernyataan tersebut disampaikan Seskap Teddy dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta pada Jumat petang. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa kondisi nasional saat ini berada dalam keadaan terkendali dan stabil. Seskap Teddy menekankan bahwa tidak ada potensi kekacauan sebagaimana yang dinarasikan. Sebaliknya, pemerintah terus memastikan bahwa berbagai indikator nasional tetap terkendali, bahkan di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos. Ya. Pertama saya minta maaf, mau luruskan, itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali. Buktinya apa? Satu, di tengah konflik global dan dampak di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM, tapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta. Anda bisa lihat sendiri di negara tetangga dan negara sekitar. Oke? Kemudian yang kedua, data perekonomian dari ekonomi yang benar menunjukkan kita mengarah ke optimistik. Daya beli masyarakat terjaga. Dan yang paling penting ini, yang paling nyata, pemerintahan Pak Prabowo sudah 2 kali melaksanakan Lebaran. Dan faktanya, buktinya, di 2 kali itu kita alami bersama, seluruhnya stabil. Harga bahan pokok, kebutuhan pokok tersedia. Harga-harga stabil, BBM tersedia, dan arus mudik lancar. Ya. Itu adalah fakta data yang tersedia di lapangan. Semua terukur di sini. Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa data perekonomian nasional juga menunjukkan tren positif. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polri memastikan proses rekrutmen anggota tahun 2026 dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat pun dihimbau untuk mewaspadai praktik perjalanan dalam proses seleksi. Wakil Inspektur Pengawasan Umum Polri, Irjen Pol Merdisyam menyampaikan, proses rekrutmen terpadu anggota Polri tahun anggaran 2026 dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Hal ini meliputi seluruh tahapan seleksi, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan administrasi, tes kesehatan, hingga tahapan ujian lainnya. Dalam pelaksanaannya, Verdi menjelaskan Polri menerapkan sistem one day service, yakni hasil tes dapat langsung diketahui dan diumumkan pada hari yang sama. Langkah ini dilakukan untuk menutup celah terjadinya kecurangan, serta menjamin proses seleksi yang objektif dan akuntabel. Adapun dirinya menegaskan seluruh proses rekrutmen dilakukan tanpa dipungut biaya dan tidak melibatkan pihak ketiga. Kedatangan kami di sini ingin meyakinkan, memastikan bahwa pelaksanaan rekrutmen Polri, anggota Polri ini benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan juga menjamin transparansi pelaksanaan ini pada masyarakat. Jadi dalam beberapa kegiatan dari awal pendaftaran, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, kemudian tes-tes selanjutnya itu dilakukan secara terbuka dengan transparansi. Peserta melaksanakan kegiatan dengan sistem one day service. Hasil langsung diketahui dan diumumkan. Jadi ini menutup celah adanya permainan-permainan atau ketidakterbukaan yang selama ini mungkin dicurigai atau juga dianggap kita ini tidak terbuka. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia, Arsya, Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tekanan global. Menko Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menyampaikan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh jajaran bekerja maksimal menjaga stabilitas nasional. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah optimis ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah berbagai tantangan global termasuk dampak perang. Hal ini disampaikan usai taklimat Presiden Prabowo Subianto pada rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 8 April. Menurut Muhaimin, fondasi ekonomi nasional saat ini dinilai cukup kuat sehingga mampu menghadapi gejolak ekonomi dunia. Muhaimin juga menegaskan pemerintah memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM hingga akhir tahun 2026. Hal ini juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat serta mencegah gejolak di tengah ketidakpastian global. Intinya dua, yang pertama kita optimis dan sudah menunjukkan fakta bahwa ekonomi kita kuat menghadapi berbagai kondisi global terutama perang. Ini kuat, fondasi ekonomi kuat. Yang kedua, tidak ada kenaikan harga BBM. Itu yang pokok. Insya Allah sampai akhir tahun tidak akan ada kenaikan harga BBM. Sehingga tidak ada yang perlu dipanikkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Insya Allah kita akan bekerja total untuk kita memiliki daya tahan atau daya kekuatan menghadapi krisis yang terjadi di tingkat global terutama akibat perang. Yang ketiga, pejabat mulai menteri sampai birokrat kemarin diberi arahan oleh Presiden untuk tidak main-main, untuk betul-betul kerja keras. Tidak ada waktu untuk berhenti di dalam membangun percepatan transformasi bangsa. Dari Bogor, Jawa Barat, Ciana Bilah, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dari Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Anggito Abimanyu menyoroti banyak bank yang menawarkan bunga simpanan di atas tingkat bunga penjamin LPS. Kondisi ini menahan penurunan suku bunga kredit perbankan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 9 April, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu menyatakan masih banyak bank yang menawarkan suku bunga simpanan di atas tingkat bunga penjamin LPS sehingga menahan penurunan suku bunga kredit perbankan. Sekitar 33% simpanan perbankan saat ini masuk kategori special rate untuk menarik dana nasabah yang juga berdampak pada meningkatnya biaya dana bank. LPS bersama KSSK mendorong perbankan mengurangi special rate dan juga memperkuat intermediasi untuk mendukung pertumbuhan kredit. Artinya bank-bank belum patuh kepada tingkat bunga penjaminan yang kita tetapkan. Dan ini menjadi salah satu alasan mengapa suku bunga kredit tidak bisa turun. Karena 33% porsi simpanan itu tergolong di atas tingkat bunga penjamin. Kami bersama dengan KSSK terus memantau dan memberikan arah agar bank-bank itu dapat melakukan ekspansi yang dibutuhkan untuk perekonomian kita. Anggito menambahkan TBP LPS kini disesuaikan dengan kondisi pasar setelah sebelumnya berada di bawah suku bunga pasar. Saat ini TBP ditetapkan 3,5% untuk simpanan rupiah di bank umum, 2% untuk falas dan juga 6% untuk BPR. LPS terus memantau perkembangan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit agar perbankan dapat mendukung ekspansi ekonomi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyoroti terhadap fenomena menjaburnya pihak yang memberikan opini di ruang publik tanpa landasan keahlian dan data akurat. Seska menyebut tren ini sebagai inflasi pengamat. Menurutnya banyak individu mendadak menjadi pakar di berbagai isu. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan saat ini Indonesia dihadapkan dengan kondisi inflasi pengamat, yakni banyak pihak yang berbicara di ruang publik terhadap sejumlah isu. Namun, tidak sesuai dengan latar belakangnya. Teddy mengungkap sejumlah pengamat yang menyampaikan data keliru dan tidak sesuai kondisi sebenarnya telah berlangsung sejak sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, dengan tujuan mempengaruhi opini publik. Teddy menyebut kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa lebih dari 96 juta warga menunjukkan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Oke. Ada pengamat keras, tapi dia background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer,
ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru. Oke? Dan teman-teman coba Anda perhatikan, dari sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah mempengaruhi warga. Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi, ya. Jadi saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silahkan beri kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan, membuat orang cemas terhadap negeri ini. Ya. Semuanya stabil, semuanya terkendali, dan ya mari kita sama-sama untuk mencapai yang terbaik ke depan. Lebih lanjut, Teddy menegaskan perbedaan pandangan dan kritik tetap diperbolehkan. Namun ia mengingatkan untuk tidak menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu memproduksi mobil sedan listrik secara massal pada 2028. Langkah ini menunjukkan ambisi Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan listrik sekaligus mendukung kemandirian energi nasional. Indonesia menegaskan ambisinya dalam industri kendaraan listrik dengan target produksi mobil sedan listrik pada 2028. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal ini saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial listrik milik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Kamis 9 April 2026. Presiden Prabowo optimistis target produksi dapat tercapai karena kemampuan Indonesia saat ini sudah mampu memproduksi kendaraan komersial berbasis energi ramah lingkungan, termasuk bus dan truk listrik. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung swasembada energi nasional. Jadi hari ini saya sangat gembira, saya sangat bangga. Kita sekarang di Indonesia punya kemampuan untuk produksi bus dan truk dari listrik. Ini sangat-sangat penting dan memang rencana kita, saya berharap di tahun 2028 kita akan produksi secara besar-besaran mobil sedan dari listrik. Jadi sekarang sudah ada bus dari listrik, truk dari listrik, dan kemampuannya juga cukup besar, membanggakan. Dengan kemajuan tersebut, Indonesia tidak lagi sekadar konsumen, tetapi telah memasuki fase sebagai produsen kendaraan listrik skala besar. Pemerintah menilai industri kendaraan listrik akan menjadi pendorong utama kemandirian energi dan pertumbuhan industri nasional ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang mendorong Indonesia ini memiliki national champion di sektor otomotif seperti Jepang dan Korea Selatan. Upaya ini pemirsa bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen kendaraan yang kompetitif secara global. Indonesia sedang bangkit. This giant is waking up. We will not be anymore the sleeping giant. We are rising. Dalam peresmian pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik, PT Vektor Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Kamis 9 April, Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan industri otomotif nasional agar Indonesia mampu mencetak national champion seperti Jepang dan Korea Selatan. Langkah ini ditujukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen kendaraan yang bersaing di tingkat global.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menekankan pentingnya strategi industrialisasi nasional. Teknologi harus diolah menjadi industri nyata yang memberi dampak ekonomi luas bagi bangsa dan menjadi kekuatan industri jangka panjang. Kalau Jepang punya Isuzu, punya Hino, kalau Korea punya Hyundai, Daewoo, saya berharap berapa tahun lagi kita akan melihat Vector sebagai champion, salah satu champion dari Indonesia. Industrialisasi adalah bagian akhir daripada suatu kebangkitan teknologi suatu bangsa. Teknologi harus diolah menjadi industri sehingga bermanfaat bagi suatu bangsa. Saya terus akan memantau progres saudara. Kalau ada kesulitan-kesulitan, saudara punya banyak jalur, sampaikan, kita akan selesaikan, karena ini saya anggap suatu industri yang sangat penting. Indonesia sedang bangkit. This giant is waking up. We will not be anymore the sleeping giant. We are rising. Dalam upaya mendukung hal tersebut, pemerintah siap memberikan dukungan penuh kepada pelaku industri otomotif, termasuk membantu mengatasi tantangan yang dihadapi. Presiden Prabowo optimis Indonesia tengah memasuki fase kebangkitan besar dan siap menjadi negara produsen otomotif tangguh di pasar global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi bersama saya Sally Sregar. Di mana Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan kilogram sisik satwa langka jenis terenggiling senilai lebih dari 46 miliar rupiah. Barang bukti tersebut ditemukan petugas di atas kapal berbendera Vietnam saat sedang melintas di perairan Merak, Kota Cilegon. Upaya penyelundupan internasional ini berhasil diungkap oleh petugas TNI Angkatan Laut Lanal Banten saat melakukan patroli rutin menggunakan kapal KAL Anyer di perairan Tanjung Sekong, Merak. Petugas menghentikan kapal MV Hoi An 8 berbendera Vietnam dan menemukan 26 kardus mencurigakan. Setelah diperiksa, kardus tersebut ternyata berisi sisik terenggiling dengan total berat mencapai 780 kg. Komandan Lanal Banten Kolonel Laut Catur Yogiantoro menyebut, kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Vietnam menuju Pelabuhan Indah Kiat Merak dengan muatan utama baja. Namun pelaku diduga menggunakan modus transshipment atau mengambil pakai sisik terenggiling yang diapungkan di titik koordinat tertentu di tengah laut. Informasi di pasar gelap, itu kita hasil googling juga ya.
kurang lebih di pasar gelap itu 60 juta per kilogram. 60 juta rupiah per kilogram. Jadi kalau misalnya tadi sekitar 780 kilogram, 46,8 miliar kurang lebih. Nanti pasti beratnya, pasti nilai ekonominya, nanti proses penyidikan dari wilayah Indonesia. Karena kita ketahui bersama bahasanya kita tidak memiliki, tidak ada kepentingan untuk mengimpor sisik terenggiling ini ya, masih dalam penyidikan. Untuk terduga pelaku yang bertanggung jawab pasti kan sudah pasti nakoda kapal itu sudah pasti, itu masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut. Dari situ nanti keterangannya diharapkan bisa mengantarkan kita ke arah asal usulnya sisik terenggiling. Harga sisik satwa berstatus kritis terancam punah ini memang sangat menggiurkan di pasar gelap. Selain untuk pengobatan, sisik tergiling juga diduga menjadi komponen dalam pembuatan narkoba jenis sabu. Saat ini Lanal Banten telah mengamankan 13 ABK warga negara Vietnam guna proses hukum lebih lanjut. Seluruh barang bukti nantinya akan dilimpahkan ke Kementerian Kehutanan untuk dimusnahkan. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Kawasan transmigrasi terbukti menjadi lumbung pangan nasional yang strategis dengan kontribusi signifikan pada produksi beras. Melihat itu, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Pertanian telah melakukan kerjasama, salah satunya bantuan alas instan. Wakil Menteri Transmigrasi Hifayoga Mauladi menegaskan bahwa kawasan transmigrasi terbukti menjadi lumbung pangan nasional dan sentra produksi beras. Mengetahui hal itu, Kementerian Transmigrasi telah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan ekstensifikasi dan juga intensifikasi pertanian, termasuk juga bantuan Al-Sintan. Bahkan berkaitan dengan alokasi anggaran, sarana dan juga prasarana hingga kebutuhan infrastruktur yang ada di kawasan transmigrasi telah dibahas dan sudah berjalan. Dari beberapa data menunjukkan bahwa kawasan transmigrasi itu adalah lumbung pangan dan menjadi sentra produksi beras. Kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, termasuk juga bantuan Al-Sintan. Kita data kebutuhan dari masyarakat transmigrasi yang bertani, kemudian kita melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertanian tentang alokasi anggaran, kemudian sarana prasarana, dan kebutuhan infrastruktur yang ada di kawasan transmigrasi dan sekarang sudah berjalan. Dari Gorontalo Utara, Seli Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menargetkan Indonesia bebas sampah dalam 3 tahun dengan memanfaatkan teknologi pengolahan buatan dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan dalam taklimat kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga di Istana Negara Jakarta. Pemerintah terus mendorong solusi inovatif untuk mengatasi persoalan sampah nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh sampah di Indonesia bisa terselesaikan dalam 2 hingga 3 tahun dengan memanfaatkan teknologi pengolahan buatan dalam negeri. Program ini mengandalkan strategi dan juga teknologi lokal yang dikembangkan oleh anak bangsa sehingga lebih efisien dan juga terjangkau dibandingkan dengan solusi impor. Pemerintah optimistis masa depan Indonesia bebas dari persoalan sampah di kota dan juga kabupaten dari Sabang hingga Merauke. Kampus-kampus sekarang harus bekerja dan mereka sudah bekerja. Kita punya teknologi sekarang. Teknologi untuk membersihkan sampah buatan kita sendiri, tidak terlalu mahal. Tidak usah kita beli teknologi yang terlalu mahal dari luar. Dalam waktu 2-3 tahun, sampah seluruh Indonesia akan kita selesaikan. Tidak akan ada kota, tidak akan ada jalan, tidak akan ada bagian Indonesia yang bau oleh sampah. Kita akan selesaikan masalah sampah dari Sabang sampai Merauke. Krisis dunia ini bagi saya adalah peluang. Ini mempercepat kita. Ini bikin kita fokus. Oh, berarti strategi kita sudah benar, tapi kita harus mempercepat. Kita harus mempercepat bahwa energi kita harus terbarukan. Energi kita harus dari Indonesia sendiri. Selain fokus pada sampah, pemerintah juga memanfaatkan momentum geopolitik global untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan.
Langkah ini diharapkan memperkuat kemandirian energi nasional dan juga mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Ketenagakerjaan membangun kolaborasi pelatihan vokasi lintas kementerian untuk dukung program magang 2026. Kementerian Teknis akan berkontribusi melalui program sektoral yang relevan serta dukungan pembiayaan. Menaker Yasiri mengatakan kolaborasi program magang ini akan menggandeng beberapa kementerian dan instansi diantaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, dan Badan Gizi Nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasirli usai melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Langkah ini menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas program pelatihan vokasi nasional dan melalui skema ini akan memungkinkan integrasi dari sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak. Kementerian Ketenagakerjaan juga menyediakan infrastruktur pelatihan seperti balai pelatihan kerja, tenaga instruktur hingga sistem sertifikasi. Sementara itu, Kementerian Teknis akan berkontribusi melalui program sektoral yang relevan serta dukungan pembiayaan. Tadi saya sampaikan di depan Komisi 9, ya kita dengan membangun kolaborasi lintas kementerian. Jadi kita sudah ada beberapa pilot project pelatihan bersama Kementerian Kehutanan, pilot project bersama Kementerian Koperasi, pilot project kerjasama pelatihan dengan BGN. Jadi skema-skema seperti ini kita memiliki balai, kita memiliki instruktur, kita memiliki skema sertifikasi. Dengan sistem kolaboratif ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan juga relevansi pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri dan juga sektor strategis lainnya. Pelatihan secara online juga dilakukan untuk memperluas jangkauan peserta dan juga fleksibilitas proses pembelajaran. Dari Jakarta, Anggita Haryodo, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pemprov DKI pastikan pengawasan terhadap kinerja aparatur sipil negara selama kebijakan work from home setiap hari Jumat. Sejauh ini, Pemprov DKI telah menerapkan kebijakan tersebut hingga 50%. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan kinerja ASN selama kebijakan hari pertama kerja dari rumah atau work from home dilakukan. Menurutnya, skema WFH ini diterapkan melalui instruksi pemerintah pusat dengan parameter 25 hingga 50% di masing-masing subbidang, subbagian, subkelompok, maupun unit kerja terkecil di kota Jakarta. Kebijakan ini digulir sejak tanggal 1 April lalu, namun terkendala hari libur, sehingga efektivitas pelaksanaan dilakukan sekarang. Diketahui selama skema WFH ini, seluruh ASN harus mengisi presensi daring pada pagi dan sore hari melalui situs web absensimobilejakarta.co.id. Hal ini diungkapkan Pramono saat meninjau proses pengerukan kali kanal banjir barat di Jakarta Pusat Jumat pagi. Jakarta sudah membuat instruksi sekda, kita sudah membuat rapat. Saya yakin Jakarta yang pertama kali mengatur itu, bahkan pergubnya sendiri saya sudah tanda tangani. Range-nya antara 25-50% berlaku mulai dengan tanggal 1 April kemarin. Tapi karena 1 April kemarin adalah hari libur, kita efektif laksanakan pada hari ini. Ya pengawasan kalau di Jakarta yang gitu kan infrastrukturnya udah cukup kuat. Lebih lanjut, Pemprov DKI akan terus memantau serta menindak tegas pihak ASN Pemprov DKI yang terbukti melanggar kebijakan. Dari Jakarta, Max Munte, Wildan Fadlan, Simpo TV melaporkan. Pemprov DKI akan menertibkan sejumlah area parkir liar yang masih beroperasi hingga saat ini di sejumlah wilayah Jakarta. Nantinya pemirsa, penertiban akan dimulai digelar dari kawasan Mall Grand Indonesia hingga RSCM. Parkir liar di sejumlah wilayah DKI Jakarta marak terjadi hingga saat ini. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan segera melakukan penertiban area parkir liar. Hal ini imbas dari ruas jalan di stasiun MRT Lebak Bulus Jakarta Selatan yang viral, dikarenakan kendaraan roda 2 terparkir diduga memenuhi hampir separuh badan jalan. Nantinya, Pemprov DKI akan melakukan penertiban, mulai dari kawasan pusat perbelanjaan Mall Grand Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta Pusat. Pramono mengaku telah meminta pihaknya untuk menyelesaikan polemik parkir liar yang masih terjadi hingga saat ini. Jadi sekarang ini seperti yang terjadi di Jakarta Pusat, misalnya di belakang Grand Indonesia yang hampir 20 tahun lebih tidak pernah dirapikan. Sekarang kami rapikan, termasuk yang di Rumah Sakit Cipto RSCM. Itu juga kita rapikan, dan tempat-tempat lain memang parkir liar akan kami rapikan, termasuk yang di Rasuna Said kemarin,
Nah, di selatan saya akan secara khusus minta kepada Pak Wali Kota Jakarta Selatan untuk memimpin itu yang tadi kami sampaikan. Dari Jakarta, Max Munte, Wildan Fadlan, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana 2 rumah kontrakan yang berada di Jalan Kiai Hashim Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, porak-poranda usai tertimpa tiang BTS. Tiang jatuh saat proses pemasangan diduga karena penyangga tak kuat menahan beban. Dua rumah kontrakan di RT 6 RW 1 Kembangan, Jakarta Barat mengalami rusak berat akibat tertimpa tiang BTS yang jatuh. Tiang dengan diameter 2 meter tersebut jatuh menimpa atap rumah warga. Kondisi ini membuat rumah porak-poranda dan mengalami kerusakan berat. Salah satu penghuni rumah mengaku nyaris menjadi korban. Peristiwa terjadi saat dirinya sedang tidur di ruang tengah. Saya nggak tahu lah, di dalam rumah saya. Jadi tahu-tahu itu aja roboh tiang towernya itu. Jadi saya juga nggak tahu. Bapak di rumah ada berapa orang, Pak? Ada 3 orang. 3 orang. Gimana, Pak, pas kejadian Bapak posisinya di ruang tengah apa kamar? Di depan, saya malah lagi rebahan di depan aja. Ya itu pas di dalam ruang depan, udah. Tiba-tiba roboh aja? Iya, tetap roboh aja. Bapak sempat kena nggak, Pak? Enggak sih, enggak kena saya. Rumah Bapak gimana sekarang kondisinya, Pak? Ya hancur itu lah, Bapak. Hancur lah. Motor ada yang motor kena? Ya itu motor aja kena hancur. Motor yang rusak keluar. Untuk ada berapa rumah, Pak, yang kena, Pak? Ada 2 kontrakan ini. Tiang BTS yang rencananya dibangun setinggi 32 meter ini tiba-tiba jatuh saat proses pemasangan. Diduga tiang penyangga yang menjadi tumpukan tidak kuat menahan beban hingga patah. Ya, robohnya tiang ini jadi penyangganya yang tidak kuat menahan beban, Pak. Jadi penyangganya ini kapasitasnya tidak memadai. Ya, jadi secara otomatis karena medianya besar, jadi penyangganya ini patah. Ya, seperti itu aja, Pak. Ini tiang pembuatan apa, Pak? Ini tiang pembuatan tower Telkomsel, Pak. BTS ya? BTS. Rencananya tingginya berapa meter? Kurang lebih ya, kalau tidak salah 32 meter, Pak. Artinya ini masih proses pembangunan? Masih proses, betul. Ada berapa rumah, Pak, yang kena? 2, Pak, yang kena. Untuk kondisi kerusakannya berapa, Pak? Kerusakannya ya atapnya roboh, Pak. Korban luka-luka, Pak, sudah dibawa ke rumah sakit dan sudah diobati. Alhamdulillah sekarang kondisinya sehat. Ada berapa orang, Pak, yang sempat kena? 1 orang. Kondisinya seperti apa? Luka di kepala atau apa? Luka di kuping, Pak, sama di kepala agak benjol. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun salah seorang penghuni rumah mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis. Untuk sementara proyek pemasangan tiang BTS ini dihentikan. Kasusnya pun tengah ditangani Polsek Kembangan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi peristiwa lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana modus minta rokok, 4 orang pelaku mengendarai sepeda motor bersenjata celurit membegal sepeda motor pria yang tengah ngopi di pinggir Jalan Malaka, Tambora, Jakarta Barat. Sepeda motor milik korban raib digasak komplotan pelaku bercelurit.
Seorang pria yang tengah ngopi di pinggir Jalan Malaka, Tambora, Jakarta Barat menjadi korban begal. Sekelompok orang berjumlah 4 orang mengendarai sepeda motor menyatroni korban. Para pelaku meminta rokok dan uang, namun korban tak memberikan. Akibatnya para pelaku kesal dan mengeluarkan senjata tajam celurit. Korban yang lari menyelamatkan diri dimanfaatkan para pelaku merampas sepeda motornya. Dia ngasih rokok, gak mau. Terus nyediain senjata. Senjata apa bang? Kayak celurit. Ya. Itu berapa orang pelakunya bang? 4 orang. Celuritnya? Panjang. Terus dikasihnya apa bang? Hah? Dikasihnya apa? Karena nggak ada rokok? Dia ambil motornya. Oh, motornya diambil? Ya, kuncinya kan di motor. Oh, masih nyantel? Iya. Sedangkan kan dia lagi nongkrong bertiga, motornya situ. Ada kunci, dia lari. Karena sih agak ramai sih, jam 11 juga. Ya, kadang ada yang muat di sana sono kan. Ini malah lagi sepi aja kali mungkin. Kalau dari lihat CCTV-nya kenal nggak sama pelakunya bang? Kalau korban kenal? Kenal. Karyawan ekspedisi? Ya, sebelah temennya sih. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Tambora berikut rekaman video CCTV. Hingga kini polisi masih memburu komplotan pelaku bercelurit, berjumlah 4 orang ini yang masih buron. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi korban penipuan usai berkenalan dengan seorang pria melalui telepon genggam. Sepeda motor korban raib dibawa lari pelaku saat keduanya bertemu. Haliza, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Panibang, Kabupaten Pandeglang, Banten, hanya bisa terdiam lesu usai menjadi korban kejahatan dengan modus kenalan via ponsel. Peristiwa bermula saat korban berkenalan dengan seorang pria yang belum pernah ia temui sebelumnya. Setelah intens berkomunikasi melalui telepon, keduanya akhirnya sepakat untuk bertemu di sebuah minimarket di wilayah Kecamatan Carita. Saat sedang berbincang santai, pelaku kemudian berdalih meminjam kendaraan korban untuk membeli sesuatu dan mengisi daya baterai handphone di bagian depan minimarket. Korban yang sudah menaruh kepercayaan baru tersadar telah ditipu setelah pelaku tak kunjung kembali dan membawa kabur motor miliknya. Jadi gini, tadi pagi ada yang nelpon, ngajakin ketemuan. Kebetulan saya mau ganti oli ke Panimbang, jadi saya sampai di situ di terminal apa? Tarogong, iya. Terus naik motor ke sini. Saya mampir ganti oli di samping Pantai Kodok itu. Baru saya langsung ke sini. Iya Pak, saya jajan di dalam lagi belanja. Dia mau ngecas handphone, saya lupa itu kuncinya dipegang dia. Siapa yang bawa motor? Dia, orang itu. Oh itu ya? Iya. Nah, terus ibu masuk Masuk ke dalam, kunci dipegang sama dia. Terus nah, dianya sendiri masuk nggak? Iya, dia masuk ke dalam. Terus dia keluar mau ngecas handphone katanya di sini. Tadi dia nanya di petugas, katanya ada buat ngecas di sini di luar, di atas galon ini. Jadi dia keluar, saya belanja, pas saya keluar dia udah nggak ada. Menanggapi laporan korban, anggota Polsek Carita Bribka Yudi Hartono mengatakan pihaknya tengah melakukan penyidikan mendalam. Polisi akan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian, termasuk memeriksa rekaman CCTV minimarket guna mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Saya menerima laporan dari warga, ada kejadian kehilangan motor di Indomaret ya, samping Alfamidi, Carita. Begitu menerima laporan, saya langsung ke TKP dan betul, motor tersebut sudah tidak ada di TKP. Dan orang tersebut korbannya lagi berbelanja. Nah, namun kami ngobrol-ngobrol, cerita panjang sama korban, akhirnya betul bahwa motor tersebut adalah dibawa sama laki-laki yang baru dikenalnya. Nah itu. Korban orang Tanjung Lesung pengakuannya, dan ini juga pelaku pengakuannya orang Rangkas Bitung. Hingga saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan tidak mudah memberikan fasilitas kendaraan kepada orang yang baru dikenal guna menghindari modus kejahatan serupa. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian spesialis sekolah kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu SMA negeri favorit di kota ini disantroni maling hingga 3 kali berturut-turut dalam waktu berdekatan. Pelaku berhasil menggondol 4 unit mesin outdoor AC, sejumlah barang elektronik hingga kabel tembaga. Kasus pencurian beruntun menimpa SMA Negeri 17 Makassar yang berlokasi di Jalan Sunu, Kecamatan Talo.
Sedikitnya 4 unit mesin outdoor AC yang terpasang di ruang kelas raib digondol maling dalam 3 kali aksi penjarahan berbeda. Berdasarkan rekaman jejak di lokasi, pelaku yang diduga lebih dari 1 orang ini disinyalir masuk ke lingkungan sekolah dengan cara memanjat tembok pembatas. Posisi tembok yang berhimpitan langsung dengan hunian padat penduduk membuat aksi mereka tak terpantau oleh satpam sekolah yang berjaga. Menurut pihak sekolah, aksi pertama terjadi saat kondisi sekolah sedang mengalami pemadaman listrik. Selain mesin pendingin ruangan, para pelaku juga menggasak sejumlah perangkat elektronik lainnya serta kabel tembaga. Ada 4 kalau nggak salah itu yang hilang. 4 AC outdoor hilang. Terus ini kan kondisinya sudah teracak-acak. Iya. Apa memang mereka itu si pelakunya itu lebih dari 1 atau seperti apa kalau dugaan? Kurang tahu kalau apa lebih dari 1 atau sendirian. Sudah dilaporkan, Pak? Karena pernah dulu itu kejadian pertama ya, mati lampu total, lampu di sini. Gitu. Sudah dilaporkan di kepolisian, Pak? Oh, sudah, Pak Mirdan yang melaporkan. Oh, sudah dilaporkan? Iya. Kalau untuk total kerugian berapa kira-kira Pak? Kalau dekat sini? Kurang tahu berapa itu kerugian. Kalau dugaan ini pelaku lewat mana ini? Nah, ini. Pihak sekolah kini tengah melakukan inventarisasi untuk menghitung total kerugian material akibat kejadian ini. Kasus ini pun telah resmi dilaporkan ke Mapolsek Talo untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Guru dan siswa berharap pihak kepolisian segera meringkus para pelaku agar aksi serupa tidak kembali terulang untuk keempat kalinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang wanita parubaya ditemukan meninggal dunia dengan kondisi luka di bagian kepala di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang diketahui merupakan seorang pengusaha tenda diduga menjadi korban perampokan yang disertai pembunuhan. Seorang wanita parubaya yang diketahui sebagai pengusaha tenda ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Peristiwa ini terjadi di Kampung Hutan Salak, Desa Kertabukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan terkapar di ruang tamu rumahnya. Kondisi korban dipenuhi ceceran darah dengan luka parah pada bagian kepala. Tangis haru keluarga pecah saat mengetahui korban meninggal dunia tidak wajar dan menggegerkan warga sekitar yang langsung memadati lokasi kejadian. Penemuan jasad berawal saat pekerja tenda pulang akan makan siang. Melihat pintu dalam kondisi tertutup rapat, karyawan yang curiga langsung menghubungi pihak keluarga. Setelah pintu didobrak, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Yang ini, dia ada anak tenda tuh, 5 orang ke sini, maksudnya dia mau ngambil tenda. Terus dia bel ke anaknya, terus anaknya ke sini, HP-nya nggak diangkat-angkat, langsung dijebol itu ya, itu jendelanya. Dia emang tertutup sih. Tertutup ya. Iya. Ini tinggal sendiri korban sih. Sendiri. ASN, Pak. ASN. Kalau kita lihat sih tadi di sini kepala. Luka bacokan atau apa? Ya, kita kurang jelas juga. Kalau keterangan itu sih kita nggak tahu ya. Soalnya dia orangnya terluka sih. Enggak ada barang-barang yang berharga yang hilang kayak motor atau apa gitu. Nggak ada motor. Dia ngebel anaknya yang ipar saya tuh, anak yang kedua. Kata ipar saya, gedor aja pintunya. Pas digedor itu udah bersimbah darah. Jadi didobrak pintunya. Posisi korban tadi di mana, Pak? Ini, Pak. Enggak, di posisi di ruang mana? Pas di depan pintu. Pas di depan pintu persis. Kalau lukanya tadi Bapak lihat di mana, Pak? Saya nggak lihat kalau masalah lukanya, karena saya juga lihat dari luar kan nggak boleh masuk ke dalam. Sama polisi dulu saya datang udah ada polisi dari Kapolsek. Pak, tapi kalau sehari-hari korban emang tinggal sendiri? Sendiri dia itu nggak mau diganggu sama yang lain. Sebenarnya anaknya kan deket yang di sini, tempat saya. Emang anaknya sukses semua, yang laki jadi kerja di Pemda, Kasubag Koperasi. Kalau yang cewek itu pada saya jadi guru di SD Sukaradi 3 Tambelang. Bapak mantu? Kalau saya hitungannya saudara gimana ya, ipar, sama-sama ipar juga ya. Ya selama anaknya pada berumah tangga ya sendiri. Udah biasa sendiri tinggal. Biasa sendiri.
Iya, jadi biasanya bocah tenda itu jam segitu udah jam makan, dia pulang habis bongkar. Ini juga sebenarnya dia mau masang lagi ke atas. Ya maunya saya sih kalau emangnya ini bener pembunuhan, mohon diusut tuntas. Gitu aja. Diduga kuat korban menjadi sasaran perampokan disertai pembunuhan. Diduga ada sejumlah barang berharga milik korban yang hilang, salah satunya kalung emas. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi untuk mengungkap pelaku dan motif di balik kasus ini. Namun pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan jasad pengusaha tenda. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Desa Geser, Seram Timur, Maluku ditemukan meninggal di pesisir. Korban diduga terjatuh dan terseret arus di perairan saat hendak berangkat berjualan ke pasar. Seorang ibu rumah tangga bernama Walambe, 38 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah hanyut di perairan Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku pada Jumat 10 April pada waktu pagi. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5:23 waktu Indonesia Timur. Saat itu, korban diketahui hendak berjualan di pasar seperti biasanya. Setibanya di lokasi, korban sempat membersihkan tempat jualannya. Namun naas saat beraktivitas di sekitar area tersebut, korban diduga terjatuh ke laut dan terseret arus hingga kurang lebih 200 meter. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian melaporkannya ke Koramil 150204 Geser sekitar pukul 6:10 waktu Indonesia Timur. Serdasi Yahaya bersama masyarakat langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Sekitar pukul 6:58 waktu Indonesia Timur, korban berhasil ditemukan dan dievakuasi menggunakan perahu fiber oleh personel TNI bersama warga setempat. Korban kemudian dibawa ke puskesmas perawatan Geser untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, saat tiba di puskesmas pada pukul 7:25 waktu Indonesia Timur, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga pada pukul 8:41 waktu Indonesia Timur dan dibawa ke dusun Talang Baru Desa Kiliwaru untuk dimakamkan. Dugaan sementara, korban memiliki riwayat penyakit epilepsi yang menyebabkan dirinya kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terjatuh ke laut. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana polisi menangkap seorang pria di Pandeglang yang diduga mencabuli anak kandung hingga hamil 8 bulan. Atas perbuatan kejinya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Polres Pandeglang mengamankan pria berinisial EEL, 32 tahun, warga Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. EEL diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri hingga korban hamil 8 bulan. Korban berinisial NK, 13 tahun, masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Kasus tersebut terungkap berkat kecurigaan guru korban terhadap perubahan kondisi fisik anak. Guru menilai perut korban membesar seperti perempuan hamil. Guru kemudian memanggil dan menanyakan kondisi korban secara langsung. Korban akhirnya mengakui dirinya hamil akibat perbuatan ayah kandungnya sendiri. Laporan tersebut diteruskan ke unit PPA Polres Pandeglang untuk ditindaklanjuti. Sampaikan di sini bahwa benar Polres Pandeglang, Satreskrim Polres Pandeglang, unit PPA telah mengamankan satu orang pelaku tindak pidana perkosaan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang mana korban ini adalah anak kandung pelaku sendiri. Pelaku berinisial EL, berusia 32 tahun, beralamat di Kecamatan Labuan. Sedangkan korban berinisial NK, berusia 13 tahun, beralamat juga di Kecamatan Labuan. Widianto mengungkapkan pelaku melakukan aksi tersebut sejak Februari 2025. Perbuatan dilakukan di kontrakan tempat pelaku tinggal bersama korban. Pelaku kini telah diamankan di rutan Polres Pandeglang, sementara korban ditempatkan di rumah aman untuk perlindungan. Pelaku dijerat pasal persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Aksi nekat seorang perempuan yang hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam lapas kelas 2A Bancai, Kota Bandung berhasil digagalkan oleh petugas. Modus yang digunakan pelaku terbilang rapi, yakni dengan menyembunyikan barang seberat 11,1 gram di dalam kemasan bumbu mie instan. Tindakan penyelundupan narkoba semakin bervariasi. Kali ini petugas Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Bancai, Kota Bandung menggagalkan penyelundupan paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam kemasan kecil bumbu mie instan. Kamis 9 April 2026, pelaku diketahui berinisial NRA yang tidak lain adalah istri dari salah satu seorang warga binaan di lapas tersebut yang berinisial RH. Kepala Lapas Kelas 2A Bancai, Eris Ramdhani, menjelaskan bahwa pengungkapan upaya penyelundupan sabu ini bermula dari kewaspadaan petugas piket. Pada Kamis pagi sekitar pukul 10, seorang pengunjung NRA datang ke halaman depan lapas dengan maksud menitipkan makanan untuk suaminya. Namun gerak-gerik pengunjung tersebut memancing kecurigaan petugas. Sesuai dengan prosedur operasi standar, petugas kemudian membongkar dan memeriksa secara teliti barang titipan tersebut. Eris menuturkan paket sabu-sabu tersebut ditunjukkan kepada warga binaan berinisial RH yang saat ini tengah menjalani masa hukuman 8 tahun penjara atas kasus tindak pidana narkoba. RH diketahui bukan penghuni lama di lapas Bancai. Sementara itu, NRA langsung pergi setelah menitipkan makanan tersebut kepada petugas. Saat ini pihak lapas Bancai telah berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polrestabes Bandung untuk memburu pelaku. Identitas NRA juga telah dikantongi dan pihak kepolisian tengah melakukan tahap pengejaran. Di sisi lain, petugas lapas juga tengah melakukan pendalaman dan meminta keterangan langsung dari RH terkait temuan barang haram ini. Lebih lanjut, Eris menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan celah sedikit pun bagi peredaran narkoba di dalam lingkungan lapas. Pengawasan dan pemeriksaan barang bawaan pembesuk akan terus diperketat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo ungkap ada oknum pejabat backing pencuri uang negara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya oknum di jajaran birokrasi dan institusi negara yang menyalahgunakan wewenang untuk melindungi pelaku pencurian uang negara. Prabowo menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan negara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada orang-orang dalam pemerintah yang membantu para pencuri uang negara. Ia menyebut penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok masih menjadi masalah di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus mengakui adanya masalah tersebut. Salah satu contoh penyalahgunaan kekuasaan yang dibahas adalah operasi tambang-tambang yang dapat berjalan meski ilegal. Prabowo menganggap operasi tersebut sebagai tindakan mencuri uang negara. Maka dari itu, Prabowo mengapresiasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang berhasil mengembalikan uang negara dari tambang dan perkebunan ilegal. Ia meminta praktik-praktik yang tidak baik untuk dihentikan. Ada di antara kita, harus kita akui,
di antara birokrasi kita, di antara KL-KL kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara. Kita fahami karena itu saya menghargai pekerjaan saudara. Saudara tergolong orang yang masih punya rasa tanggung jawab yang sangat besar kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta Kejaksaan Agung memproses hukum para pengusaha yang dablek atau susah diatur. Menurutnya, pengusaha yang sulit diatur dan merugikan Indonesia bisa dipidana. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menegakkan hukum terhadap para pengusaha yang sulit diatur. Kepala negara bahkan meminta Kejaksaan Agung untuk memidanakan pengusaha tersebut jika masih merugikan negara dan tidak mau diajak kerjasama untuk memajukan Indonesia. Prabowo mengakui masih ada pengusaha yang menganggap enteng pemerintah Indonesia. Mereka seolah menertawakan Indonesia dengan terus menggeruk kekayaan lewat tambang-tambang ilegal. Padahal sudah ada keputusan Mahkamah Agung untuk menindak tambang-tambang tersebut. Namun Prabowo meminta aparat penegak hukum untuk tidak khawatir dan tidak gentar untuk menyelamatkan uang rakyat. Yang berani mentertawakan NKRI. Sudah ada keputusan Mahkamah Agung berapa belas tahun tidak dieksekusi. Sudah ada izin yang dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia 8 tahun. Si pengusaha itu dablek terus dia laksanakan tambang tanpa izin. Dia mentertawakan Republik Indonesia. Dia meludahi pengorbanan mereka-mereka yang gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Dia tidak hormat sama NKRI. Karena itu saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum. Dia tidak mau kerjasama, pidanakan. Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, yang menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan instrumen utama dalam menjaga kekayaan bangsa dan negara. Pemerintah tidak akan ragu menggunakan seluruh kewenangan konstitusional untuk menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta hukum dijadikan instrumen dalam menjaga kekayaan negara dan menciptakan keadilan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia mengatakan kekayaan yang diselamatkan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menghentikan segala macam praktik ilegal yang merugikan negara dan rakyat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, serta memperkuat semangat nasionalisme sebagai dasar pembangunan. Prabowo pun meyakini hanya dengan pemerintahan yang bersih, hal itu dapat diberantas. Dan semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum. Saya sangat setuju. Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah yang dipimpinnya telah berhasil menyelamatkan total uang sebanyak 31,3 triliun.
Prabowo merasa terhormat dan bahagia karena dalam 1,5 tahun ini Kejaksaan Agung menyelamatkan puluhan triliun rupiah yang dikorupsi. Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian pemerintah yang dipimpinnya berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 31,3 triliun dalam waktu 1,5 tahun. Uang tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi, uang rampasan negara, hingga denda administratif yang dilakukan Kejaksaan Agung. Ia mengatakan uang negara sebesar 13,2 triliun berhasil diselamatkan oleh Kejagung pada Oktober 2025. Uang tersebut berasal dari hasil sitaan korupsi minyak kelapa sawit dan turunannya. Kemudian Kejagung kembali menyerahkan uang senilai 6,6 triliun kepada negara pada Desember 2025 yang berasal dari rampasan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan penagihan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan. Pada 10 April 2026, Kejagung menyerahkan uang 11,4 triliun hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap 6. Menurutnya, uang tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki 34.000 sekolah rusak di seluruh Indonesia. Hingga pada tahun 2025 lalu, pemerintah sudah memperbaiki 17.000 sekolah rusak. Ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam pemerintahan yang saya pimpin baru 1,5 tahun ini. Pada bulan Oktober 2025, kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 13 triliun, 255. Dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Selang 2 bulan kemudian pada Desember 2025, kita kembali berhasil selamatkan uang 6,625 triliun. Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan 11,420 triliun. Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah 31,3 triliun rupiah. Ini angka yang sangat besar. Dengan kalau kita punya bayangan, dengan uang ini kita bisa memperbaiki 34.000 sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Saudara-saudara. Tahun yang lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang senilai 11,42 triliun yang merupakan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, Satgas PKH juga melaporkan keberhasilan dalam melakukan penguasaan kembali kawasan hutan. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta pada Jumat 10 April 2026. Pemerintah menyerahkan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara dengan total nilai mencapai 11,42 triliun. Nilai tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai 7,23 triliun. Penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI senilai 1,96 triliun. Penerimaan setoran pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar 967,7 miliar. Pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode Januari-Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar 108,5 miliar. Serta hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai 1,14 triliun. Selain penyerahan keuangan negara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan juga melaporkan keberhasilan
dalam melakukan penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak Februari 2025, Satgas PKH berhasil menguasai kembali lahan pada sektor perkebunan sawit seluas 5.888.260,07 hektar dan sektor pertambangan seluas 10.257,22 hektar. Dari total capaian tersebut, pada tahap 6 ini Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa Taman Nasional kepada Kementerian Kehutanan seluas 254.780,12 hektar yang tersebar di Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat. Selain itu turut diserahkan perkebunan kelapa sawit hasil pengusahaan kembali Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan yang akan dikelola oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara seluas 30.543,4 hektar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional 16 Masa Bakti 2026-2030 Ikatan Pencaksilat Indonesia. Kegiatan ini jadi momentum strategis dalam perkuat peran pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa. Bertempat di Jakarta International Convention Center, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional ke-16 Masa Bakti 2026-2030 Ikatan Pencaksilat Indonesia pada Sabtu 11 April 2026 dengan mengusung tema Pencaksilat Mendunia Menuju Olimpiade. Kegiatan ini jadi momentum strategis dalam perkuat peran pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa sekaligus cabang olahraga yang semakin diakui di tingkat internasional. Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo membuka secara resmi Munas 16 IPSI dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya Musyawarah Nasional. Pembukaan ini pun menandai dimulainya agenda penting organisasi dalam menentukan arah kebijakan dan kepengurusan IPSI untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Dalam sambutannya, Prabowo menekankan pentingnya jaga dan lestarikan pencaksilat. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pencaksilat lebih dari sekedar olahraga dan bela diri, melainkan juga sebagai bagian dari budaya bangsa. Saudara-saudara, kenapa pencaksilat harus kita jaga, pencaksilat harus kita lestarikan, pencaksilat harus kita bina? Karena pencaksilat adalah bagian dari budaya. Pencaksilat itu bagian dari budaya kita. Dan pencaksilat itu adalah bagian daripada ilmu kesatria, ilmu bela diri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf tidak bisa melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum Pengurus Beras Ikatan Pencaksilat Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan akan terus ikut melestarikan pencaksilat. Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan telah mengabdi selama 34 tahun di IPSI dan selain itu saat ini tengah mengemban tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia menuturkan sudah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum selama sekitar 4 periode dan sebagai Ketua Umum untuk 5 periode, sehingga tidak memungkinkan bagi dirinya untuk efektif sebagai Ketua Umum PB IPSI. Oleh karenanya, Prabowo menyampaikan permohonan maaf tidak bisa melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia. Namun yang pasti, Prabowo menegaskan akan terus ikut melestarikan pencaksilat. Alhamdulillah, hari ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak lanjutkan sebagai Ketua Umum PBIPSI karena saya sudah mengemban tugas kebangsaan yang menyita waktu saya sehingga tidak mungkin saya efektif sebagai Ketua Umum PBIPSI. Saya pun minta maaf, beberapa saat ini bisa dikatakan sudah hampir 3 tahun saya tidak terlalu aktif di depan. Tapi saya mendukung selalu dari belakang. Apalagi sekarang Presiden, saya kira pembinaan IPSI akan lebih dahsyat lagi.
Diketahui Sugiono resmi terpilih sebagai Ketua Umum PB IPSI periode 2026 hingga 2030. Sugiono bakal melanjutkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di IPSI yang sudah mengemban tugas selama 5 periode. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto mendukung agar pencaksilat dapat segera menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Presiden memastikan akan terus mendukung IPSI dan olahraga pencaksilat, meski sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum IPSI lagi. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional 16 Masa Bakti 2026 hingga 2030 Ikatan Pencaksilat Indonesia pada Sabtu 11 April 2026. Dalam sambutannya, Presiden mendukung agar pencaksilat dapat segera menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa ia akan terus mendukung IPSI dan olahraga pencaksilat meski nanti tidak akan menjabat sebagai Ketua Umum lagi. Prabowo pun menyampaikan bahwa banyak tugas PB IPSI ke depan, serta ia meminta maaf belum bisa berhasil membawa pencaksilat ke Olimpiade. Namun ia meyakini nantinya pengganti dirinya akan berhasil membawa pencaksilat ke Olimpiade. Ini bolehlah saya nostalgia karena disinilah saya mohon diri, saya pamit sebagai ketua umummu, sebagai sebelumnya wakil ketua umum. Bisa dikatakan saya ini sudah 34 tahun di kalangan IPSI. Dan saya siap terus, akan terus mendukung dengan jabatan ataupun tidak dengan jabatan, ya. Seorang pendekar adalah sampai nafas dia terakhir, dia pendekar, saudara-saudara. Banyak tugas PBIPSI ke depan. Saya minta maaf, saya belum berhasil membawa pencaksilat ke Olimpiade. Kita terus berusaha, saya yakin pengganti saya nanti akan berhasil membawa ke Olimpiade. Saya yakin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.